Itu akan kita masukkan dalam berita acara pemeriksaan, mungkin kita akan dalami siapa. 52 adegan rekonstruksi. Sebagaimana tujuan rekonstruksi, yaitu gunanya untuk mensinkronkan antara keterangan BAP daripada saksi-saksi, tersangka, kemudian dengan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, sehingga timbul ada kesesuaian kejadian. Kemudian nanti itu akan menjadi meyakinkan kita penyidik berikut juga kejaksaan untuk terhadap perkara ini. Kedua, kita mendapat gambaran secara umum, secara utuh dan jelas, sehingga nanti berkas-perkara juga tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk kejadian yang pertama itu ada 52 kejadian dengan pelaku Erwin dan korban yang 4. Nah, untuk kronologisnya, yaitu kejadian sekitar bulan Oktober tahun 2021, berawal dari mulai cekcok antara Wawan dan tersangka Erwin. Ya, kejadiannya pada pukul sekitar jam 01 dini hari. Berawal dari cekcok ini, di rumah TKP ini sedang ada, juga berada saudara Zainuddin, istrinya Siti Romlah, dan keponakannya yaitu saudara Zahra. Untuk pada saat awal mula terjadi cekcok itu, yang lain, korban yang lain sedang tertidur. Ya, kemudian ini berawal dari cekcok masalah utang piutang dan warisan. Karena cekcok, kemudian saudara tersangka dengan menggunakan linggis ataupun besi panjang, ulangi, dengan menggunakan kampak, tapi bukannya sisi yang bagian tajam, tapi yang sisi yang bonggol. Ya, dia dengan cekcok, dia ke belakang sebentar ke dapur mengambil kampak, kemudian menghabisi saudara Wawan sebanyak 2 kali pukulan. Nah, pada saat kejadian itu, saudara Zainuddin dan Siti Romlah juga ikut terbangun karena kejadian itu. Setelah menghabisi saudara Wawan, langsung membunuh sebanyak 2 kali, ulangi, menghabisi dengan memukul kepala Zainuddin sebanyak 2 kali juga. Kemudian selama memukul saudara Zainuddin, Siti Romlah itu kabur menuju ke dapur dan itu dikejar dan di dapur juga dipukul sebanyak 3 kali. Nah, pada saat kejadian itu terdengarlah suara keponakannya Zahra berumur 6 tahun itu di dalam kamar sedang menangis. Ya. Pada saat itu lampu sedang dimatikan sama si pelaku. Kemudian Zahra ini menangis, pelaku ini tersangka Erwin masuk ke dalam kamar Zahra, kemudian membekap dari belakang sambil mencekik. Ya, jadi membekap sambil mencekik sampai kira-kira 5 menit sampai memastikan tidak bergerak. Ya. Setelah kejadian ini ada sempat beberapa menit tersangka ini merokok. Pengajian nggak ikut sama sholat Jumat. Tapi kalau sholat kayak sholat wajib. Saya melaporkan tentang kejadian ada masyarakat saya yang hilang di bulan Juli, tanggal 24 Juli tahun 2022 di Polsek Negara Batin. Untuk laporan SPPL-nya sudah kita terima, tanda bukti lapor sudah kita terima, saksi-saksi sudah dimintai keterangan. Kenapa tuh Pak bisa melaporkan itu Pak? Awalnya gimana Pak? Apakah ada laporan dari ada orang hilang seperti apa? Jadi begini, awalnya pada bulan Februari, tepatnya pada tanggal 27 Februari, ini ada masyarakat yang melaporkan kepada saya bahwa Wanda menghilang. Kenapa sih? Kok sudah lebih 10 hari nggak sholat jamaah? Biasanya Pak? Biasanya jamaah, selesai Isya, Maghrib, selesai Isya, selesai Subuh, biasanya ngopi, ngobrol. Makanya saya tahu bahwa apa yang dimiliki oleh Pak Dinsan ini itu sudah dibagi. Sudah ada bagi, karena hasil ngobrol.
Bahkan Pak Din ini sering curhat dengan saya, bahwa menyatakan, ya nggak ada disebutnya, kalau nggak bagaimana sih merubah wawan ini Pak Yani? Karena kan di saya Pak Lurahnya, gimana ini merubah wawan Pak Lurah? Coba dikasih wejangan. Demikian laporan saibumi.com.